Diking, Difu, dan Diming tiba-tiba merasakan aura mengerikan meletus dari dalam gua, dan sesosok tubuh langsung melayang ke langit. Mereka mengenalinya sekilas, itu Luo Feng. Luo Feng berdiri di atas gua. Seketika, ia terbagi menjadi 23 klon, 23 Luo Feng yang mengamati 4 arah. Diking, kalian semua tetaplah di dalam gua dan jangan keluar. Luo Feng memberi perintah, dan 23 klon langsung terbang ke segala arah. Ini, Saudara Luo Feng, mengapa kamu memiliki begitu banyak klon? Semakin banyak klon, semakin banyak pikiran yang harus dikendalikan setiap klon, dan cadangan energinya akan semakin lemah. Diking Fu dan Diduru sedikit bingung. Sekalipun Luo Feng memiliki kekuatan yang sebanding dengan ketiga ketua aula, kekuatannya akan sangat berkurang jika dia membagi avatarnya menjadi banyak klon. Itu tak ada artinya menghadapi bala tentara perkasa yang sedang menyerang kota saat ini. Kaisar Ming tersenyum, mungkin Saudara Luo Feng berpikir lebih baik bertarung sampai mati daripada menunggu kematian. Aku juga ingin bertarung sampai mati, tapi, aku bahkan tidak bisa mengalahkan makhluk Hunyuan tingkat rendah yang paling lemah, jadi aku bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung sampai mati. Kaisar Ming sudah menunggu untuk mati. Ini bukan temperamen Saudara Luo Feng. Difu mengerutkan kening dan menatap 23 klon yang pergi. Saya telah melihat Saudara Luo Feng tumbuh hingga hari ini, tetapi dia pasti memiliki kepercayaan diri saat mengambil tindakan. Kaisar King tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Pada saat ini, klon Luo Feng yang menjaga menara dan klon yang berpatroli di luar semuanya terbagi menjadi 11 klon. Panggilan 34 klon terbang ke lokasi berbeda di area inti kota Yulan. 34 klonku akan menjaga seluruh area inti. Luo Feng punya rencana. Dari 34 klon ini, kecuali klon terkuat yang memiliki cadangan energi 500 kali lipat dari tubuh Dewa Sempurna dan membawa hati abadi dan dunia di telapak tangan, 23 klon lainnya hanya memiliki cadangan energi 100 kali lipat. Ini semua adalah energi yang dimiliki Luo Feng saat ini. Pada saat ini, dia telah pergi sekuat tenaga ke daerah inti kota Yulan, tempat gua-gua tetua dan rumah-rumah besar yang paling makmur berada. Bahkan saat ini, para tetua masih mempertahankan formasi kota Yulan dan mencoba melawan korps kehidupan Hunyuan tingkat rendah. Sudah berakhir. Tentara kehidupan Hunyuan tingkat rendah sedang bergegas menuju wilayah inti. Saat melihat lebih dari 2000 makhluk tingkat kesempurnaan Kaisar Dewa dan puluhan ribu makhluk hidup Hunyuan tingkat rendah di tahap akhir, Kaisar Dewa bergegas menuju area inti yang dipimpin oleh 4 makhluk tingkat batas super. Semua tetua merasa gemetar dan putus asa. Mereka mengandalkan pertahanan kota Yulan untuk melawan korps kehidupan Hunyuan tingkat rendah. Tanpa keunggulan kota, kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Ini adalah langkah yang tergesa-gesa, jika tidak jumlah legiun akan berlipat ganda, dan dengan serangan serentak dari dalam dan luar, kota Yulan akan dapat ditembus dalam waktu yang sangat singkat, tidak menyisakan peluang untuk perlawanan. Menurut perhitungan kota Yulan, hanya ada sekitar 2 hingga 300 makhluk Hunyuan tingkat rendah di tingkat kesempurnaan tangisan ilahi, dan hanya beberapa ribu di tahap akhir Kaisar Ilahi. Dan ini begitu banyak yang datang sekaligus. Para tetua semuanya menyaksikan. Awalnya ada 3 orang kepala aula di kota itu, dan lebih dari 700 orang yang tercerahkan di tahap akhir Kaisar Ilahi. Pertahanan kota Yulan tidak dapat menahan 2 atau 300 Kaisar Dewa yang sempurna dan ribuan Kaisar Dewa akhir dari bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah. Sekarang ada 2000 Kaisar Dewa yang sempurna, puluhan ribu Kaisar Dewa akhir, dan 5 makhluk tingkat batas super. Bagaimana mereka bisa menghentikannya? Hahaha, kita menang. Kita menang. 5 tim pemimpin di area inti sangat bersemangat. Mereka sedikit gelisah dengan serangan tergesa-gesa itu. Pada akhirnya, meskipun banyak anggota inti kelompok etnis itu meninggal dan 2 pemimpinnya meninggal, mereka tetap bertahan sampai akhir. Kota itu berhasil ditembus, tentara memasuki kota dan mereka hendak menikmati pesta yang paling mewah. Jika kita membunuh para tetua ini, kita bisa menikmati ratusan juta praktisi. Para pemimpin ini gila. Tiba-tiba, banyak klon Luo Feng tersebar dan terbang untuk menjaga seluruh area inti. Salah satu klon mendekati tim pemimpin. Ledakan. Klon ini langsung berubah menjadi lautan darah yang luas, yang langsung menenggelamkan tim pemimpin. Ini Luo Feng lagi. Kota telah ditembus, dan dia masih berani menghentikan kita. Mari kita bergabung untuk membunuhnya terlebih dahulu. 6 pemimpin tim ini sedikit marah.
tubuh mereka berubah menjadi tubuh tingkat sempurna Kaisar Dewa yang nyata dan kuat dan meledak dengan kekuatan untuk merobek lautan darah. Namun, mereka berenam merasa bahwa lautan darah itu tidak ada habisnya dan sangat sulit bagi mereka untuk berguling. Menekan, Luo Feng membentuk formasi dengan satu pikiran di lautan darah yang luas. Formasi ini didasarkan pada inti, jalan hidup dan mati Kaisar Ilahi di tahap akhir, dan secara paksa menekan 6 pemimpin. Di bawah tekanan formasi lautan darah, mereka hanya bisa berguling dan bergerak dengan kecepatan selambat kura-kura. Menghancurkan. Luo Feng mampu menekan musuh dengan formasi sambil mengerahkan kekuatan formasi untuk berkonsentrasi mencekik tubuh asli salah satu pemimpin. Celana. Di bawah pencekikan formasi, tubuh Kaisar Dewa tingkat sempurna dengan cepat terkorosi dan vitalitasnya menghilang. Tak lama kemudian, tubuh makhluk kuat itu terkoyak, dan kekuatan formasi menembus ke dalam tubuhnya dan mendekati inti kehidupannya. Cacing penipu pikiran sempurna milik Kaisar Dewa ini tidak percaya bahwa vitalitasnya yang kuat telah ditekan sepenuhnya dan tidak dapat pulih sama sekali. Semakin terkikis, semakin berkurang jumlahnya. Di bawah cengkeraman formasi lautan darah Luo Feng, erosi semakin cepat terjadi, dan kematian dengan cepat mendekati cacing yang menyihir ini. Tolong. Ia segera meminta bantuan teman-temannya. Raja, selamatkan aku, selamatkan aku. Ia pun berteriak kepada Raja karena takut. Tak lama kemudian, Wang Yaoyao yang tampak seperti kepala istana Wei yang di area inti, menoleh dan melihat lautan darah melayang di sana, menekan 6 pemimpin, salah satunya memohon belas kasihan karena ketakutan. Bagaimana itu mungkin? Sekarang kota telah ditembus, bagaimana mungkin ada kekuatan di dalam kota yang dapat mengancam tim setingkat pemimpin? Raja tidak dapat mempercayainya. Selamatkan aku, selamatkan aku. Diiringi teriakan melengking bukisin, teriakan ini bergema di hati sang raja dan di hati para pemimpin lainnya. Seekor cacing penyihir hati tingkat sempurna Kaisar Dewa baru saja mati seperti itu. Sosok Luo Feng mengembun di atas lautan darah. Luo Feng sedikit mengernyit saat melihat mayat tak bernyawa di lautan darah. Inti kehidupan mayat itu telah retak. Pendeta Taois hidup dan matiku telah mencapai tahap akhir Kaisar Ilahi. Aku tidak menyangka bahwa tim pemimpin ini akan sangat merepotkan. Setelah Luo Feng mengambil tindakan, dia menyadari bahwa tubuh asli para pemimpin ini memang terlalu kuat. Klonku tidak memiliki harta rahasia yang kuat, tidak memiliki cadangan energi yang cukup, dan tidak memiliki teknik rahasia yang kuat. Luo Feng juga mengerti. Dengan cadangan energi hanya 100 kali lipat dari levelnya, semua gerakan kasualnya mengandung dao hidup dan mati dari mendiang Kaisar Ilahi. Misteri senjata dan harta karun rahasia yang dijual di dunia luar jauh kalah dengan gerakan kasualnya, jadi tidak ada artinya. Dengan kata lain, harta karun rahasia yang dipelihara dan disempurnakan oleh para eksistensi yang telah melompat keluar dari sangkar di alam telapak hati abadi, semuanya berguna bagiku. Namun harta rahasia semacam ini tentu sangat langka jika cocok untuk diri sendiri. Saat Luo Feng. Raja. Para pemimpin ini begitu putus asa sehingga mereka tidak dapat bergerak saat ini di bawah tekanan formasi lautan darah. Semakin lambat mereka meninggal, semakin cepat mereka meninggal. Akhirnya, keenam pemimpin itu meninggal. Hanya dalam 10 tarikan napas, kita bisa menghancurkan satu tim. Luo Feng melihat ke kejauhan. Hati-hati dengan Kaisar Dewa Luo Feng. Luo Feng menghabisi sekelompok pemimpin. 4 tim pemimpin lainnya sedang panik saat ini, tetapi klon Luo Feng tersebar di seluruh area inti, dan salah satu dari mereka dengan cepat mendekati tim pemimpin. Tim pemimpin begitu ketakutan dan mereka segera melarikan diri. Lari. Kita lebih cepat, ayo kita singkirkan dia. Tim pemimpin berubah menjadi ilusi dan melarikan diri dengan kecepatan penuh. Ketika Luo Feng berpakaian hitam dan berambut hitam, berjalan di celah antara langit dan bumi. Hanya setelah satu langkah, lautan darah yang luas menutupi tim pemimpin di bawah kakinya. Kok dia bisa lebih cepat dari kita? Dia baru saja melakukan perjalanan jarak pendek melalui luar angkasa. Dengan tekanan sekuat itu dari alam suci 9 sungai, bagaimana mungkin dia bisa menjelajah angkasa? Kelompok pemimpin tahu ini merasa putus asa. Mereka tenggelam dan terjebak di lautan darah dan masih tidak bisa melarikan diri. Luo Feng menunjukkan senyuman. Akhirnya, aku telah menciptakan metode terbang rahasia dengan dao kehidupan dan kematian mendiang Kaisar Dewa sebagai intinya. Luo Feng berpikir. Terlalu tergesa-gesa baginya untuk keluar dan bertarung melawan 4 penjuru tepat setelah terobosannya. Dia tidak punya waktu untuk menciptakan banyak teknik rahasia dengan dao kehidupan dan kematian.
Metode rahasia yang diciptakan oleh Dao kehidupan dan kematian yang telah mencapai tahap akhir Kaisar Ilahi semuanya luar biasa. Namun semuanya butuh waktu untuk membuatnya. Luo Feng sekarang memiliki 34 klon yang menjaga area inti. Faktanya, dia mengonsumsi 100 Tribulations Heart Essence untuk melipat gandakan kecepatan berpikirnya, sehingga pertempuran para klon tidak terlalu membebani pikirannya. Energi mentalnya terutama digunakan untuk dua hal. Hal pertama yang dilakukan adalah menggunakan segel pembangunan kota untuk mengatur ulang formasi di lapisan formasi inti kota Yulan. Formasi aslinya terlalu lemah, dan sekarang dia perlu mengaturnya kembali dengan cara hidup dan mati. Hanya dengan bantuan formasi kota Yulan sendiri, ia masih dapat mencakup seluruh kota di bawah penindasan alam suci Jiuhe dan memiliki kekuatan super untuk mengancam seluruh pasukan bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah. Hal kedua adalah Luo Feng juga menyempurnakan teknik rahasianya. Cukup mudah bagi Luo Feng untuk menciptakan beberapa teknik rahasia sederhana seperti terbang, menghindar, dan membunuh musuh. Hal yang paling sulit adalah menggunakan skala darah menara bintang sebagai inti dan hati abadi sebagai referensi untuk membuat metode rahasia tubuh laut darah abadi. Luo Feng ingin menyempurnakannya ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi tidak ada harapan dalam waktu singkat. Bionic Eye of Destruction juga membutuhkan waktu lama, jadi Luo Feng sekarang menciptakan beberapa metode rahasia sederhana. Hanya saja, metode rahasia sederhana yang dia pikirkan sangat luar biasa di mata praktisi lain. Penguasa gua biasa di kota luar, Aula Yuanxiang, masih mengamati pergerakan seluruh kota. Dia menatap kosong pada saat itu, terutama ke arah ruang terbang Luo Feng, yang dengan paksa merobek langit dan bumi, menyebabkan celah antara langit dan bumi. Di alam suci 9 sungai, seseorang benar-benar dapat membelah langit dan bumi serta terbang untuk mencapai efek perjalanan jarak pendek melalui kehampaan. Mata penguasa istana Yuanxiang berbinar. Satu klon dapat menekan tim pemimpin. Dia telah menguasai 2 tingkat setengah api penyucian. Hampir mustahil untuk bepergian melintasi ruang angkasa di alam suci 9 sungai. Tetapi masih ada beberapa harta karun pelarian yang dapat melakukan perjalanan jarak pendek melalui kehampaan. Dari manakah harta karun pelarian itu berasal? Mereka dibuat oleh orang-orang kuat seperti Luo Feng saat ini, seperti penguasa istana Yuanxiang di puncak kekuasaannya. Mereka biasanya adalah harta karun yang bisa dibuang. Ada harapan, ada harapan. Penguasa istana Yuanxiang merasa gembira. Jika dia bisa menguasai 2 dao tingkat setengah api penyucian, dia bisa mengukir segel ke kota Yulan dengan bantuan kota Yulan. Mungkin akan ada banyak korban, tetapi masih ada harapan untuk menyelamatkan banyak praktisi di kota Yulan. Pada saat ini, penguasa istana Yuanxiang tidak tahu bahwa Luo Feng tidak memiliki 2,5 jalur tingkat Hunyuan, tetapi jalur hidup dan mati lengkap dari mendiang Kaisar Dewa. Kedua jalur itu perlu bekerja sama satu sama lain. Hanya ketika kerjasamanya cukup mendalam, mereka dapat mencapai ambang level yang lebih tinggi. Jalur yang lengkap sudah berada pada level yang lebih tinggi segera setelah ia menerobos. Begitu Luo Feng. Lagi pula, betapapun indahnya koordinasi, tidaklah sebaik satu kesatuan yang utuh. 34 klon Luo Feng menjaga area inti kota Yulan. Setelah menghancurkan tim satu pemimpin dan menekan tim pemimpin kedua, 3 tim pemimpin yang tersisa dipenuhi ketakutan dan mulai melarikan diri dengan panik tanpa ragu-ragu. Kenapa Luo Feng begitu kuat? Mengapa seluruh tim pemimpin tidak berdaya melawannya? Tim pemimpin ini tidak dapat menerimanya. Kota itu telah dijebol dan mereka hendak menikmati pesta, tetapi tiba-tiba mereka menemui bencana seperti itu. Membantu. Wang, tolong aku. Para pemimpin tim kedua yang tertindas berteriak minta tolong satu demi satu, dan mati satu demi satu. Hal ini juga membuat para pemimpin yang melarikan diri menjadi semakin panik. Sekitar setengah dari pemimpin klan cacing penyihir hati dan klan ular pemakan jiwa di seluruh alam suci 9 sungai telah datang ke kota Yulan, tetapi sekarang mereka telah menemui aja mereka. Hah? Hah? Panggilan. Teknik terbang Luo Feng berbaju hitam masih terus ditingkatkan. Awalnya, suara retakan langit dan bumi yang pecah itu terdengar sangat keras, namun lama-kelamaan suara itu semakin mengecil. Luo Feng berjalan keluar dari celah kabur antara langit dan bumi dan melintasi jarak yang sangat jauh. Ketika Luo Feng berubah menjadi lautan darah dan menjebak tim pemimpin ketiga, para pemimpin lain yang mencoba melarikan diri menjadi lebih putus asa. Melarikan diri secara terpisah. Semua orang berpencar, bersembunyi dan memiliki. Para pemimpin yang tersisa segera bubar, mencoba menguasai para praktisi. Penyebaran. Luo Feng memiliki banyak klon untuk mengepung dan menyerang mereka,
dan klon yang awalnya memiliki cadangan energi 100 kali lipat terbagi menjadi dua lagi, membentuk klon dengan cadangan energi 50 kali lipat, menyebabkan jumlah klon meningkat drastis. Lagi pula, para pemimpin ini tersebar, dan perlawanan masing-masing individu jauh lebih lemah dibandingkan dengan perlawanan seluruh tim pemimpin. Ada mata bionik kehancuran di antara kedua alis Luo Feng, yang dapat sepenuhnya mengunci wujud asli setiap pemimpin. Panggilan. Ketika satu demi satu Luo Feng berjalan melewati celah-celah langit dan bumi dan berubah menjadi cahaya darah dan melewati seorang pemimpin, salah satu pemimpin itu akan mati dalam satu pertemuan. Bertindak sendiri, mereka bahkan tidak dapat memblokir satu serangan pun dari Luo Feng. Luo Feng, raja, yang tampak seperti penguasa istana Wei yang itu memang murka. Sosok ilusinya mengambil inisiatif untuk bergegas menuju klon Luo Feng terdekat. Luo Feng berdiri tinggi di langit dan tidak menghindar saat melihat pemandangan ini. Sebaliknya, dia menyaksikan serangan raja dengan dingin. Aku tidak menyangka ada orang kuat sepertimu di kota Yulan. Untungnya, penguasa istana Yuanxiang tidak memanfaatkanmu. Jika dia memanfaatkanmu lebih awal, kita mungkin tidak akan bisa menerobos masuk ke kota Yulan. Suara Wang memasuki pikiran Luo Feng. Luo Feng memandang raja, yang tampak seperti penguasa istana Wei Yang. Dia sudah menjadi penguasa kota Yulan, hanya saja dia belum mengumumkannya. Beruntungnya, kami berhasil menerobos pada saat kritis. Jika lebih lambat, saya khawatir kota Yulan akan hancur total. Ledakan. Saat sang raja mendekat, teknik rahasia bawaannya, membingungkan hati, sudah digunakan. Dalam sekejap, itu sepenuhnya menyelimuti pikiran dan kesadaran Luo Feng. Klon biasa Luo Feng tidak memiliki hati abadi atau alam telapak tangan. Pada saat ini, Luo Feng hanya merasakan sejumlah besar informasi mengalir ke dalam pikirannya, benar-benar membingungkan kognisinya. Siapa aku? Aku adalah cacing hati? Tidak, tentu saja aku Luo Feng. Mata Luo Feng jernih. Tahu, dari alam tertinggi Raja Dewa mulai memiliki efek menahan serangan kemauan. Tahu, di tingkat Kaisar Dewa, seiring Tao menjadi lebih kuat, rintangan terhadap serangan kemauan menjadi lebih besar. Ini juga merupakan alasan mengapa senjata dan harta rahasia yang disempurnakan oleh Kaisar Dewa dapat menghalangi serangan kehendak. Dao kehidupan dan kematian tahap akhir Kaisar Ilahi, milik Luo Feng sudah sangat kuat. Di bawah rintangan jalan yang besar ini, bahkan serangan kemauan mental dari cacing hati yang membingungkan pada tingkat super batas pun melemah 70% hingga 80% dalam sekejap. Ada juga perlindungan Lai Yuanshu. Ada juga kekuatan kota Yulan untuk melindungiku. Semua kemauan ditekan, dan kemampuan untuk membingungkan pikiran sangat melemah. Luo Feng hanya menerima sejumlah besar informasi dari pikiran bingung yang berbakat. Dia sendiri sangat jernih dan dapat dengan mudah menyaring informasi ini, seperti membaca buku. Menekan itu. Sementara Luo Feng tetap terjaga, klon ini berubah menjadi lautan darah dan membentuk formasi untuk menjebak cacing pengacau pikiran tingkat batas super ini. Serangan mentalku sama sekali tidak berguna baginya. Wilayah kekuasaannya memang tidak kalah dari wilayah kekuasaanku. Wang langsung mengerti. Bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah pada tingkat kesempurnaan Kaisar Ilahi dianggap berada pada tingkat yang sama dengan yang tercerahkan tingkat setengah Hunyuan. Di satu sisi, bentuk kehidupan lebih ulet, dan di sisi lain, ia sepenuhnya memahami hakikat Tao. Tanpa adanya senjata atau harta rahasia, perbedaan kekuatannya hampir sama. Namun jika dipadukan dengan senjata dan harta karun rahasia yang disempurnakan melalui melompat keluar dari kandang, kekuatan tempur para pencerah secara alami akan menjadi lebih kuat. Misalnya, Master Istana Wei Yang dan Master Istana Gai Tao dapat bertarung satu lawan satu dan membunuh makhluk hidup Hunyuan tingkat rendah di tingkat Kaisar Ilahi sempurna. Kehidupan Hunyuan tingkat rendah yang sangat terbatas dan mereka yang tercerahkan yang telah menguasai 2,5 tingkat Hunyuan juga dianggap berada pada tingkat yang sama. Wilayah Luo Feng ini tidak kalah dari wilayah kita. Wang segera mengirim pesan telepati ke 4 sahabat super batas lainnya, dia seharusnya menguasai 2 jalur setengah tingkat api penyucian. Keempat makhluk tingkat batas super yang telah memasuki kota Yulan dan dengan cepat bergegas menuju area inti semuanya terkejut. Kita punya 5 prajurit tingkat transendensi, dan lebih dari 2000 kaisar dewa tingkat kesempurnaan. Kita bisa menghancurkannya sepenuhnya hanya dengan mengepungnya, Wang menyampaikan. Satu level batas super sebanding dengan 20 hingga 30 kaisar dewa level sempurna. Ketika lebih dari 2000 kaisar dewa tingkat sempurna bergabung, kekuatan mereka akan sangat dahsyat.
Untungnya, kami sudah berhasil masuk ke kota itu. Kalau tidak, kami akan mendapat masalah jika tidak melakukannya, kata Wang. Ying, mari kita bergandengan tangan untuk menjeratnya terlebih dahulu. Sosok biru dan putih terbang paling cepat. Sosok itu kabur dan sudah menjadi yang paling dekat dengan area inti di antara keempat area tingkat batas super. Setelah serangan Wang Xinling tidak berguna, tubuh cacing membingungkannya yang besar berayun dengan keras, menghancurkan formasi lautan darah klon Luo Feng dalam sekejap dan dengan cepat melarikan diri. Klon Luo Feng menatap pemandangan itu dengan dingin. Tanpa harta rahasia, itu hanya klon biasa, yang masih lebih lemah dari level batas super. Luo Feng memperhatikan ini. Ini pula yang menjadi alasan mengapa teknik rahasia terkuatnya, Immortal Blood Sea Body, dan Bionic Eye of Destruction, belum disempurnakan. Beberapa teknik rahasia umum tidak mempunyai efek jera saat berhadapan dengan musuh dengan level batas super. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat Luo Feng bertarung dengan Wang, klon lainnya telah membunuh semua pemimpin lainnya. Setelah itu, Luo Feng pulih menjadi 34 klon. 34 klon masih menjaga area inti. Ini, bagaimana ini mungkin? Para tetua kota Yulan semuanya dapat mengendalikan formasi yang mereka ukir di kota Yulan. Dengan formasi tersebut mereka dapat merasakan seluruh kota, sehingga mereka secara alami dapat melihat dengan jelas apa yang baru saja terjadi di area inti. Luo Feng, sendirian, terbagi menjadi 34 klon. Musnahkan semua pengintai level pemimpin. Bahkan, Raja pun bertarung melawan salah satu klon Luo Feng, namun hanya bisa kembali dengan tangan hampa. Seorang diri, aku membunuh 30 makhluk chaotic origin tingkat rendah di level kesempurnaan Kaisar Dewa. Cacing penghancur pikiran tingkat super batas tidak dapat melakukan apapun pada klonnya. Kaisar Ilahi Luo Feng. Siapapun yang tidak buta dapat melihat bahwa kekuatan Luo Feng telah jauh melampaui tingkat Master Aula. Dia telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Luo Feng telah menguasai 2 dao pada tingkat setengah kemurnian. Para tetua semuanya sampai pada kesimpulan ini. Bahkan di alam suci kegelapan, mereka yang menguasai 2,5 level asal chaotic dianggap berada di puncak. Sedangkan untuk makhluk tak terkalahkan yang lebih kuat, mereka semua merupakan legenda di alam suci kegelapan dan bahkan sulit untuk melihat mereka. Luo Feng benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Penguasa sarang serangga juga sedikit gemetar. Keberadaan tingkat Master Istana mungkin akan mati hanya dalam 1 atau 2 gerakan di depan Luo Feng saat ini. Dia dan aku punya dendam. Bahkan jika aku membela kota Yulan, tidak akan ada tempat tinggal bagiku di kota Yulan di masa depan. Sang penguasa sarang serangga menyadari hal itu. Dalam dunia praktisi, kekuatan adalah fondasinya. Bahkan jika Luo Feng bukan penguasa kota. Namun dengan kekuatan untuk menghancurkan eksistensi setingkat Master Istana dengan jentikan tangannya, dia juga akan menjadi raja tak bermahkota di kota Yulan. Dia ingin mengusir sarang serangga itu, padahal sarang serangga itu tidak bisa bertahan hidup di kota Yulan sama sekali. Saya akan membantu mempertahankan kota terlebih dahulu, lalu pergi setelah pertahanan selesai. Permusuhannya seharusnya lebih lemah. Penguasa sarang serangga segera mengambil keputusan. Kekuatan Luo Feng ini, pemilik Menara Wanying, pemilik Guifang, tetua Menara Tianhe, pemilik Menara Changqing, tetua Xingyi dan yang lainnya semuanya terkejut dan memiliki pikiran mereka sendiri. Keberadaan tingkat ini adalah raja yang tidak dinobatkan di kota manapun di alam suci 9 sungai. Mereka yang pergi ke alam suci kegelapan semuanya berada di level teratas. Ada harapan. Kota Yulan terselamatkan. Banyak orang tua yang gembira. Mereka melihat harapan. Kepala istana, kepala istana. Kita harus membiarkan Kaisar Ilahi Luo Feng mengukir formasi di lapisan inti kota Yulan. Dengan kekuatannya dan bantuan formasi kota Yulan, diharapkan dia akan sepenuhnya mengusir korps kehidupan Hunyuan tingkat rendah. Ya, Master Istana, kita harus membiarkan Kaisar Ilahi Luo Feng mengukir formasi itu sesegera mungkin. Penguasa Gedung Wanying juga segera mengirim pesan, semakin cepat semakin baik. Hanya Kaisar Ilahi Luo Feng yang dapat menyelamatkan kota Yulan. Tuan Istana, penguasa sarang serangga dan yang lainnya mengambil inisiatif untuk menyampaikan pesan. Jangan khawatir, semuanya. Aku sudah menyerahkan segel pembangunan kota kepada Kaisar Dewa Luo Feng. Kaisar Dewa Luo Feng sudah menjadi penguasa kota Yulan Cityku. Penguasa Istana Yuanxiang mengirimkan suara. Luo Feng, kamu juga menanggapi semua orang. Setiap orang. Sebagai penguasa kota,
Luo Feng langsung menyampaikan suara itu kepada setiap tetua, saya telah menyempurnakan segel pembangunan kota. Mulai sekarang, saya adalah penguasa kota-kota Yulan. Tuan Kota. Tuan Kota Luo. Tuan Kota Luo ada di sini, dan kota Yulan kita terselamatkan. Ratusan juta praktisi telah diselamatkan. Para tetua semuanya tampak sangat gembira. Luo Feng menyampaikan suaranya. Semuanya, Korps Hunyuan tingkat rendah tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian. Mereka pasti akan mengepungku dengan segala cara. Jadi aku meminta semua tetua untuk menggunakan formasi kota Yulan untuk menghadapi Korps Hunyuan tingkat rendah. Ya, saya mengerti. Tuan Kota, jangan khawatir. Para tetua semuanya melihat harapan. Pasukan besar makhluk hidup Chaotic Origin tingkat rendah menyerbu menuju area inti dari segala arah. Mata bionik kehancuran Luo Feng mengamati dengan saksama dan menemukan bahwa yang paling menakutkan dari pasukan perkasa ini adalah 5 makhluk tingkat transendensi dan lebih dari 2.600 makhluk tingkat kesempurnaan Kaisar Dewa. Bunuh Luo Feng ini. Hancurkan semua klonnya. Jika dia kehabisan energi, dia tidak akan pernah bisa menyelamatkan kota Yulan. Pada saat ini, 5 level bata super, lebih dari 2.600 Kaisar Dewa di level sempurna, dan puluhan ribu bentuk kehidupan Hunyuan level rendah di level Kaisar Dewa akhir semuanya sangat gila. Karena mereka telah merebut kota itu, inilah kesempatan terbaik mereka untuk memperoleh kebebasan dalam hidup ini. Bunuh, bunuh, bunuh. Jika Anda membunuh cukup banyak praktisi, Anda akan dapat melarikan diri dari kurungan besar alam suci 9 sungai. Mereka terikat di alam suci 9 sungai, dan yang paling mereka nantikan adalah saat mereka mendapatkan kembali kebebasan mereka. Luo Feng adalah harapan bagi kelangsungan hidup ratusan juta praktisi di kota Yulan. Tetapi pada saat yang sama, Luo Feng juga merupakan rintangan terbesar bagi pasukan bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah ini untuk mendapatkan kebebasan. Kedua belah pihak tidak akan menyia-nyiakan usahanya.